Kayak yang Bapak loading ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih ya sudah presentasi tentang wanita karir ya. Wanita karir, masalahnya, solusinya. Saya kira ya, masalahnya dan solusinya ya. Nah ini apa? Bapak komentari ya. Anda sebenarnya bagus mau fakta tadi ya, ada fakta-fakta kasus perceraian misalnya di Sukabumi misalnya bukan hanya di Sukabumi, saya kira di mana-mana ya. Yang kebetulan data yang sudah ditampilkan di Sukabumi ya. Ini apa? Kebetulan di Sukabumi itu ini apa? Pernah ada yang buat skripsi dulu ya. Buat skripsi dulu itu ini tentang TKW di Arab Saudi ya. Yang di riset itu 10 orang, 10 TKW. Nah, bagaimana kondisi rumah tangganya gitu kan. Dan yang di riset suaminya di riset itu. Itu bagus kalau Bapak, itu hebat sekali itu yang buat skripsi itu. Mas saya S1 bagus sekali. Kebetulan Bapak pembimbingnya. Itu dari 10 kasus. Bapak akan dimulai dari kasus dulu ya, supaya Anda terang benderang ya. Kalau di kasus kan terang benderang gitu kan. Sehingga teori itu nanti dipahami dengan benar gitu kan. Nah, jadi dari 10 kasus TKW, jadi TKW yang sudah punya suami ya, sudah punya anak gitu kan. Nah, ternyata ya ini kalau Bapak cenderung Bapak akan melarang ya. Pak, ini pandangan Bapak tentang TKW, para wanita yang jadi TKW. Kalau Bapak cenderung melarang. Cenderung ya melarang. Karena berbahaya. Merusak rumah tangga, merusak gitu kan. Ya, jadi Anda jangan tanya kalau darurat, jangan tanya. Darurat mah apa saja boleh darurat mah ya. Bisa boleh darurat mah ya. Nah, hanya ukuran daruratnya apa ya. Nah, ukuran darurat itu Anda harus ini ya. Harus catat ukuran darurat. Ukuran darurat itu kalau tidak diatasi dengan X misalnya, misal ya. Kalau si istri itu tidak jadi TKW, maka satu keluarga mati kelaparan. Nah, itu darurat namanya. Darurat namanya. Ini sudah pinjam kemana-mana, sudah menumpuk pinjam ya, pinjam untuk makan gitu kan. Misalnya suaminya sakit keras, tidak bisa bekerja misalkan gitu kan. Suaminya sakit keras tidak bisa bekerja. Nah, jadi hanya istri yang diharapkan kan. Nah, itu darurat kan. Dan tidak ada pekerjaan di dalam negeri misalkan ya. Dia sudah pinjam kemana-mana, utang numpuk, orang yang meminjamkan tidak memberi pinjaman lagi gitu kan. Satu-satunya jalan hanyalah jadi TKW. Nah, itu baru darurat ya, darurat. Kalau masih bisa diatasi dengan cara lain, bukan darurat namanya. Jadi orang sering salah mengartikan darurat ya, sering salah gitu kan. Seorang suami punya istri, kawin lagi, darurat. Emangnya mati kalau nggak kawin lagi? Nah itu ya, jadi kan darurat itu mati ukurannya gitu kan. Ukurannya itu, ukuran yang paling konkret ya. Jadi bukan ini, daripada zina. Oh, zina mah itu kriminal gitu ya. Zina kan dosa besar gitu kan. Jadi jangan membandingkan dengan zina gitu kan. Mati nggak kalau nggak kawin lagi gitu kan. Nah kalau nggak kawin lagi mati baru darurat namanya gitu ya. Jadi darurat itu berhubungan dengan kematian ya, darurat itu ya. Bukan dengan jiwa hubungannya darurat itu gitu kan. Bukan dengan di luar itu, bukan. Nah, kembali ke kasus ya. Skripsi yang di Sukabumi skripsi itu. Jadi agak nyambung dengan ini ya. Skripsinya riset di Sukabumi dari 10 rumah tangga TKW gitu kan. Ternyata 8 keluarga ya, 8 suaminya kawin lagi. Nah, jadi si suaminya kawin lagi. Istrinya ngirim uang tiap 3 bulan gitu, kirim uang ke suaminya. Khusus oleh suami dipakai kawin lagi. 8 orang kawin lagi. Sudah jelas gitu ya, dia riset beneran ya. 8 orang kawin lagi. Terus yang seorang itu tidak diketahui. Dan
tetangganya pun tidak yang tahu kalau apa dia kawin lagi atau enggak gitu kan. Apa yang seorang hanya meragukan, jadi tetangga meragukan karena sering keluar rumah, sering lama di luar rumah gitu kan, sering meninggalkan kampung halamannya berlama-lama. Jadi curiga, tetangga hanya curiga saja, jangan-jangan punya istri lagi gitu kan. Itu yang seorang ya, jadi yang 8 pasti kawin lagi, sudah pasti. Satu orang ya kalau tidak yakin kan tidak boleh dikatakan, jadi itu tidak diketahui lah, tidak diketahui. Hanya seorang yang betul-betul tidak nikah lagi, karena dia setia, dia tinggal di rumahnya, ngurus anak-anaknya gitu kan. Tidak ada tanda-tanda lah bahwa dia itu kawin lagi, tidak ada. Jadi yang sudah pasti itu 8 suami kawin lagi dengan menggunakan harta istrinya. Kurang ajar kan? Kurang ajar luar biasa itu ya. Harta istri dipakai kawin lagi, kurang ajar luar biasa. Satu orang tidak kawin lagi, setia gitu kan. Yang seorang diragukan. Nah, artinya data ini menunjukkan ya bahwa ya wanita yang mengejar karir itu berbahaya bagi rumah tangga ya, merusak rumah tangga gitu kan. Itu data pertama ya. Data kedua nih, ini data kedua di dekat Anda ya, dekat Anda. Dekat Anda ada dosen perempuan di UP ya. Dosen perempuan ya, dia nikah dengan dosen lagi. Bagus ya harusnya ya. Seharusnya bagus kan, seharusnya satu profesi gitu kan seharusnya. Karena yang Bapak teliti, kalau guru nikah dengan guru lagi bagus-bagus gitu kan. Sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Suaminya guru, istrinya guru, itu cenderung sakinah mawaddah warahmah cenderung gitu kan. Paling bahagia keluarganya itu ya. Guru nikah dengan guru lagi itu bahagia luar biasa. Yang Bapak riset ya. Tiba ada guru perempuan ya, nikah dengan pengusaha kaya raya. Di madu. Jadi akhirnya jadi istri pertama gitu kan. Sengsara itu keluarga. Waduh, rumah tangganya sengsara sekali. Mana ada wanita yang mau di madu ya. Dalam psikologi itu hanya wanita gila yang mau di madu gitu kan. Anda jangan bandingkan dengan zaman Nabi ya. Zaman Nabi Muhammad itu zaman perang. Jangan dibandingkan. Kalau di zaman perang, zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud itu kan poligami kan. 3 nabi itu poligami ya, 3 nabi ya. Nabi itu kan lebih 100.000 ya. Jumlah nabi lebih 100.000. Yang poligami hanya 4 nabi itu ya. Coba Anda catat. Nabi yang poligami hanya 4 orang. Karena di zaman perang ya. Kalau di zaman perang kan laki-laki mati. Laki-laki mati, wanita pada hidup. Pasca perang dunia kedua itu ya, Jerman kehilangan 20 juta tentara. Sehingga ada 20 juta wanita yang butuh suami. Tapi tidak ada suami, tidak ada laki-laki. Kecuali laki-laki yang sudah punya istri gitu kan. Nah, itu kasusnya itu kasus perang ya. Kasus perang itu memang yang perang kan cenderung laki-laki ya, yang sedang itu laki-laki, dan yang mati pasti laki-laki juga gitu kan. Nah itu ya, jadi apa? Jadi Anda kalau baca Quran jangan apa adanya, harus dilihat situasinya, harus dilihat ya. Jangan melihat kan Nabi poligami, berarti sunnah. Salah itu ya. Salah 100% salahnya juga ya. Salah 100%, tidak ada nilai benar sedikit pun gitu kan. Itu karena zaman perang zamannya gitu kan. Makanya sabda Nabi, ketika jumlah wanita banyak, lebih banyak dari laki-laki, maka Allah akan mencabut rasa cemburu pada kaum wanita. Jadi wanita itu tidak cemburu. Makanya di zaman Nabi kan perempuan yang dipoligami nggak ada yang cemburu, nggak ada sama sekali. Kan biasa-biasa aja gitu kan. Karena zamannya gitu kan. Nah, jadi Allah itu kan maha kuasa, Allah itu ya, maha kuasa. Nah, oke, kembali ke wanita karir ya. Ini dosen UPI ya, dosen UPI perempuan, punya suami dosen lagi, kan bagus kan. Sakinah mawaddah warahmah seharusnya gitu kan. Tapi tidak tahu apalah, Bapak tidak tahu persis masalahnya. Bercerai gitu kan. Bercerai. Nah, terus si wanita ini, si dosen UPI nih, dosen UPI. Dia nikah lagi. Si laki-lakinya nikah lagi, laki-lakinya gitu kan. Laki-laki si istrinya pun nikah lagi.
Nah istrinya nikah lagi dengan Ustadz yang menikahinya. Dan Ustadz mengatakan haram wanita itu bekerja, tidak boleh. Nah akhirnya dosen UPI ya, akhirnya berhenti bekerja jadi dosen. Dia mengundurkan diri jadi dosen. Ya boleh saja kalau mengundurkan diri kan, siapa yang menghalang, siapa yang melarang gitu kan. Ya asal dicegah ya, dicegah jangan sampai berhenti lah gitu kan. Susah jadi dosen kan gitu kan. Tapi dia berkali-kali minta berhenti jadi dosen, akhirnya ya disetujui berhenti gitu kan. Nah dia nikah dengan laki-laki itu ya, yang mengharamkan wanita bekerja. Setelah 2 tahun nikah, setelah 2 tahun berhenti dari dosen UPI, diceraikan lagi oleh suaminya. Si dosen UPI itu. Nah si dosen UPI itu datang lagi ke UPI, minta kembali dosen. Ya ditolak tuh ya. Nggak bisa, kamu kan sudah berhenti gitu kan. Tidak bisa gitu kan. Nah akhirnya Bapak cerita ya, supaya Anda ini paham. Kan kalau kasus paham ya, lebih paham ya. Si perempuan ini, aduh, nauzubillah min dzalik ya, nauzubillah min dzalik, aduh. Sakit jiwa dia bercerai dan tidak bekerja gitu kan, tidak punya penghasilan, sakit jiwa akhirnya. Nah setelah sakit jiwa Bapak nggak tahu sejarahnya kesininya gimana selanjutnya, nggak tahu. Nah itu kasus ya. Nah Bapak punya saudara juga, saudara perempuan. Nah saudara perempuan di zaman mudahnya jadi PNS, khususnya bagi guru ya. Dia lulusan sekolah guru, jadi PNS itu gampang sekali itu ya. Tidak tidak lulus ya. Zaman itu pasti lulus semuanya ya. Karena kekurangan guru. Ini saudara Bapak ini, bukan orang lain ya, saudara Bapak. Nah dia nikah dengan seorang, aduh nggak enak lah jangan disebut profesi, karena kalau dosen sih masih profesi Bapak ya, tapi kan ini bukan dosen, bukan. Suaminya pokoknya ya ini apa, pekerja negara ya, pekerja negara gitu kan. Nah dia itu mau daftar jadi guru ya, jadi guru mau daftar, dilarang oleh suaminya, jangan gitu kan. Toh kita kan gaji ini cukup lah, tanpa kamu kerja cukup gaji ini. Kamu lebih baik ngurus rumah tangga saja. Ya akhirnya ngurus rumah tangga gitu kan. Setelah 10 tahun menikah diceraikan oleh suaminya. Dan dia daftar guru sudah apa ya, waktu itu sudah telat gitu ya, sudah terlambat ya, sudah tidak bisa jadi PNS, sudah tidak bisa waktu itu kan, zaman dulu ya. Nah akhirnya, supaya Anda tahu ya, ini saudara Bapak, ini saudara, bukan orang lain ya, makanya Bapak ceritakan ke saudara Bapak ya. Nah si perempuan ini yang diceraikan itu akhirnya jadi pembantu rumah tangga sampai sekarang dia yang seharusnya guru gitu, guru negeri, jadi pembantu rumah tangga. Nah ini ya, tidak apa. Nah sekarang Anda silahkan ini komentari kasus-kasus ini, silahkan. Silahkan komentari gimana itu. Gimana kalau ini menimpa Anda, ya. Ini menimpa Anda, menimpa saudara kita gitu kan. Bapak juga ada sebagai saudaranya, aduh, nolong tidak bisa gitu kan. Aduh, gimana nolongnya gitu kan. Nggak pernah mau ditolong oleh pernah gitu kan, waktu masih baru cerai ya, pernah mau ditolong. Tapi waktu itu sudah apa, nggak bisa. Ini kan dulu dari PGA ya, untuk guru agama SD ya, harus kuliah, jadi sudah harus sarjana, syaratnya sudah berubah. Syarat untuk guru itu harus, bukan ya, sudah diberlakukan ini undang-undang guru ya, harus sarjana, harus kuliah gitu kan. Nah, disuruh kuliah sudah nggak mau juga sih, intinya si saudara Bapak sudah nggak mau, sudah merasa tua lah, merasa ini gitu kan. Terus jauh, kalau di Bandung mungkin gampang, di Bandung ini kan di kota kecil lah gitu kan, di kota kecil. Jadi akhirnya dia nerima nasib sebagai pembantu rumah tangga sampai sekarang gitu kan. Silahkan komentari Anda, komentar kumaha ada gimana kasus-kasus seperti ini, gimana itu ya, menurut Anda gimana, atau apa coba yang perempuan harus bekerja, harus kumaha gitu ya. Kalau menurut
saya kan kayak ekonomi susah sekali kan. Kalau menurut saya perempuan harus bisa bekerja juga. Harus Dia harus bekerja kan karena kan dilarang oleh suaminya melarang jangan bekerja gitu, gimana itu, suaminya melarang ini. mungkin kalau untuk sekarang kan ada pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah kayak jadi seller online. Iya. Oke, bagus Sarah ya. Bagus. Sekarang ya. Bagus benar. Iya. Katrunada Hanifah. Ya bagus itu ya. Jadi betul ya. Jadi perempuan itu ya harus punya berbekal keterampilan ya. Basic life skill. Harus punya basic life skill gitu kan. Yang pertama harus membangun agama dulu ya, membangun beragama ya. Kita harus terima takdir ya. Takdir baik atau takdir buruk itu dari Allah untuk kebaikan kita ya. Jadi kalau itu nerima takdir ya itu kebaikan ya, kebaikan. Bagi saudara bapak itu ini apa? Dia nerima takdir lah ya, udah nggak apa-apa jadi pembantu rumah tangga juga gitu kan. Tahu ini halal pekerjaannya itu bagus ya. Itu nerima takdirnya gitu ya. Terus qanaah itu menerima apa adanya gitu kan. Ya penghasilan segini juga nggak apa-apa lah, asalkan berkah gitu kan, itu bagus kan ya. Nah saya kira bagus ya, itu bisa online ya, bisnis online gitu ya di zaman sekarang itu mungkin bagi wanita terpelajar ya bisa berbuat seperti itu. Nah jadi betul itu ya, jadi apa ya, Anda nanti kalau takut juga nanti Anda tidak akan berumah tangga, nanti bahaya ya. Bahaya juga. Nah jadi gini Bapak ingin negaskan gini ya, jadi tolong jadi laki-laki juga ya, jangan egois ya. Jangan lebih penghasilan pas-pasan gitu kan, membatasi istri, janganlah gitu kan. Ya kita ini harus ya bersama-sama lah gitu kan. Toh wanita juga ada kebutuhan untuk bekerja ya. Kecuali kalau tidak mau kerja ya. Tapi kalau mau bekerja jangan dihalangi, jangan gitu kan. Si laki-laki tidak boleh menghalangi gitu kan. Kemudian penghasilannya pas-pasan gitu kan. Ges miskin ngalarang gitu. Aduh, ribu pisan ya itu ya. Terlalu pisan ya. Nah tapi yang kaya juga berisiko ya, berisiko itu. Nah sebetulnya kalau hukum negara dijalankan ya, hukum negara, misalnya kalau penghasilannya itu bagus ya, suaminya berkecukupan ya, itu kalau itu kan ini enak ya, ada gonogini kan ya, gonogini, jadi harta dibagi dua ya. Dia walaupun si istri itu kan prinsip Islam, istri yang diceraikan itu tidak boleh susah hidupnya, prinsipnya. Jadi si suami yang menceraikan istrinya itu harus menanggung biaya hidup si istrinya sampai si istri itu menikah lagi gitu kan. Jadi kalau hukum Islam dijalankan ya, kalau hukum Islam dijalankan harus begitu. Nah kalau pegawai negeri ada aturannya, kalau pegawai negeri ya, kalau suaminya pegawai negeri, nah itu tapi itu harus diperjuangkan, nggak otomatis ya. Ini saudara bapak itu yang cerai tidak memperjuangkan, jadi dia nggak kebagian gaji, padahal suaminya digaji oleh negara, bukan pegawai negeri ya. Suaminya digaji oleh negara, tapi nggak diperjuangkan, sehingga dia tidak dapat penghasilan sedikit pun, 1 rupiah pun nggak dapat dari suami. Padahal sebetulnya punya hak, tapi si istrinya pun harus tahu hak dia gitu kan. Nah seharusnya si perempuan itu lapor ke kantornya, ke atasannya gitu kan. Dan nanti akan dibelah dua gajinya gitu, gajinya akan dibelah. Bapak di UPI banyak dosen yang suaminya dosen gitu ya, pegawai negeri kan, istrinya bukan pegawai negeri. Ketika bercerai ya gajinya dibelah oleh UPI. Sampai sekarang tuh ada kawan bapak yang sudah bercerai, sudah 11 tahun bercerai ya. Sampai sekarang istrinya nerima gaji. Sampai sekarang gitu ya. Nah tapi itu harus diperjuangkan, jadi nggak otomatis enggak gitu kan. Bapak punya saudara satu lagi perempuan saudara. Nah ini pegawai negeri, kalau dia suaminya pegawai negeri ya. Nah dia bekerja ibu rumah tangga saja, si suaminya kawin lagi gitu kan. Kawin lagi tidak terima, saudara bapak tidak terima, akhirnya berpisah ya. Jadi dia menggugat ya, ke kantornya datang.
diantar oleh saudara laki-lakinya. Diantar oleh adiknya, adik yang laki-laki diantar gitu kan ke kantornya. Akhirnya oleh negara, oleh kantor itu gajinya dibelah dua, dibelah. Jadi sampai meninggal dunia kemarin itu saudara bapak yang perempuan itu dia dapat gaji dari negara gitu kan. Nah itu jadi si perempuan itu harus punya tahu hak-hak diri juga ya, hak-hak dirinya gitu kan. Nah jadi sikap dasarnya pertama sikap agama ya, kita terima takdir, rukun iman ke-6 kan. Yang kedua harus tahu juga hak-hak ini. Yang ketiga betul itu tadi ya, kata harus punya basic life skill ya, bisa usaha apa gitu kan. Jadi cari usaha yang karena Allah ya, Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang berusaha ya. Jadi syarat-syarat rezeki itu akan datang kepada orang yang usaha. Kalau tidak usaha tidak akan datang rezeki itu. Nah, jadi syarat rezeki datang harus ikhtiar, harus ikhtiar ya. Betul itu ya. Nah, itu satu ya, pertama itu. Yang kedua ya. Ini gini sebetulnya tidak ada batasan ya. Wanita itu kerja di bidang apa? Wanita itu jadi presiden juga boleh saja, jadi gubernur boleh, ketika jadi menteri boleh. Yang tidak boleh itu jadi imam sholat bagi laki-laki. Nah itu. Ketua NU boleh, jadi ketua Muhammadiyah boleh gitu kan. Boleh. Ketua Majelis Ulama boleh, perempuan itu. Yang nggak boleh itu satu. Hanya satu yang dilarang bagi perempuan. Jadi pemimpin sholat bagi laki-laki. Kalau imam sholat bagi perempuan ya boleh gitu kan, imam sholat bagi perempuan lagi boleh. Tapi jadi imam sholat bagi laki-laki tidak boleh sama sekali gitu kan. Jadi perempuan itu bebas ya, jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi bupati, wali kota, jadi kepala sekolah, jadi pimpinan proyek, jadi rektor, wakil rektor, dekan gitu kan. Bebas, itu nggak ada larangan sedikit pun dalam agama, tidak ada larangannya. Islam tidak pernah melarang. Nah, tinggal ini mengatur hubungan rumah tangga ya, bagaimana mengatur urusan rumah tangga. Nah, ini yang harus diatur ya. Harus dimusyawarahkan bersama suami kalau perempuan ya. Dan suami pikirannya itu harus berpikir maju ya, berpikir maju. Jadi kan sebetulnya berumah tangga itu apakah harus bersama terus-terusan gitu kan? Itu kuantitatif ya. Jadi secara kuantitatif sering ketemu, apa sering ketemu gitu kan, atau bagaimana. Ternyata ini hasil penelitian ya, kebetulan Bapak pernah jadi dosen juga, pernah dosen ini ya, pendidikan dalam keluarga ya, pernah. Jadi sebenarnya yang utamanya itu sakinah mawaddah warahmah itu bukan seringnya bersama-sama, bukan, tapi pertemuannya berkualitas. Jadi walaupun jarang bertemu, tapi kalau pertemuannya berkualitas, hangat gitu kan, hangat, menyenangkan gitu kan. Nah itu tertutupi, itu yang lubang-lubang yang tidak bertemu itu tertutupi semuanya. Nah jadi suami jadi istri ya harus belajar juga bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi walau istrinya dia misalnya dia kepala sekolah gitu kan. Kepala sekolah kan lebih sibuk daripada guru ya. Ketua prodi lebih sibuk daripada dosen biasa. Kemudian dekan. Kemudian rektor gitu kan. Wakil rektor lebih sibuk lagi gitu kan. Nah, tapi Bapak menyaksikannya banyak perempuan di UPI yang jadi pimpinan, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah keluarganya itu. Nah kan kerja juga kan kalau di ini kan di Indonesia saya sudah diatur kerja juga ya. Kerja itu hanya 5 hari gitu kan. Hanya Senin sampai Jumat gitu kan. Sabtu Minggu itu kan libur gitu ya, tidak bekerja kan. Satu itu ya. Yang kedua kan sehari juga tidak seharian penuh kan. Katakanlah maksimalnya dari jam 7 pagi. Jadi siang hari saja gitu kan. Habis subuh dan maghrib kan bisa bersama-sama gitu kan. Tinggal membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah saja gitu kan. Ya, lebih-lebih bagi yang penghasilannya ada lebihnya gitu kan bisa mengangkat asisten rumah tangga gitu kan. Jadi urusan kebutuhan harian bisa dibantu oleh asisten rumah tangga gitu kan. Nah kan solusinya banyak.
Yang ketiga nih Bapak ingin tegaskan ya. Tolong yang laki-laki jangan marah ya. Yang laki-laki jangan marah. Tapi yang perempuan jangan digembirain juga. Biasa-biasa aja gitu kan. Nah, Bapak ingin tegaskan ya. Wanita Indonesia itu jauh lebih baik ya. Wanita Indonesia jauh lebih baik daripada wanita-wanita lainnya di dunia. Ini hasil penelitian ya, hasil penelitian. Hasil riset ya. Itu perempuan yang baik itu ada dua wanita yang terbaik di dunia. Satu wanita Indonesia, yang kedua wanita India. Wanita India itu termasuk Pakistan dan Bangladesh ya, itu kan masuk India juga gitu kan. Dulunya kan India dulunya. Sekarang aja pisah karena politik, pisah negara. Sebetulnya dulunya satu negara India. Jadi wanita yang baik itu adalah wanita Indonesia dan wanita India. Jadi bagi Anda yang perempuan Indonesia ya, menurut Bapak pertahankan aja seperti ini ya. Kalau wanita di Timur Tengah, aduh, kalau laki-laki kita ya, Anda yang laki-laki nikah dengan wanita Timur Tengah pasti kecewa Anda itu. Anda kecewa berat ya. Karena Anda, aduh, kok jauh sekali gitu kan. Wanita Timur Tengah itu nggak mau bekerja, nggak mau ngurus rumah tangga. Kecuali ngurus anak, masak tidak mau gitu kan, masak tidak mau, nyuci piring nggak mau, nyuci pakaian nggak mau itu. Yang wanita-wanita di Timur Tengah itu, misalnya kalau suaminya dosen, suaminya pegawai negeri saja gitu ya, guru, si wanitanya itu jadi pesolek aja di rumah, pesolek. Makanya kenapa mereka butuh asisten rumah tangga ya, karena si perempuannya nggak mau bekerja, nggak mau bekerja untuk rumah tangga. Makanya kalau Anda baca fikih Islam ya di Timur Tengah, fikih Islam itu ini nanti memang ini apa, memperkuat posisi wanita di Timur Tengah ya, fikihnya itu. Jadi kalau ditanya siapa yang wajib masak di rumah, apakah suami atau istri? Kalau di Indonesia kan jawabannya istri yang wajib gitu kan, yang harus istri kalau di Indonesia ya. Siapa yang harus nyuci pakaian? Suami atau istri? Kalau di Indonesia jawabannya istri. Siapa yang harus ngepel-ngepel, nyapu-nyapu? Suami atau istri? Ya istri. Kalau di Indonesia ya. Siapa yang wajib ngurus anak? Suami atau istri? Ya istri. Waduh, istrinya berat sekali gitu. Walah, berat luar biasa. Pekerjaannya raksasa luar biasa ya. Padahal kalau di Timur Tengah itu yang wajib ngurus anak itu suami, yang wajib masak suami, yang wajib ngepel suami, yang wajib nyuci piring pakaian itu apa, suami yang wajib. Mengapa? Dalilnya dari Quran, dalilnya itu ya, dari Quran, bahwa suami wajib menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Nafkah itu apa sih? Nafkah itu bahasa konkretnya, nafkah itu memberi makan, memberi pakaian, dan tempat tinggal. Jadi suami wajib menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang nyaman bagi istrinya. Juga bagi anak-anak. Makanan itu apa sih? Nah, makanan itu bukan beras, bukan gitu kan. Nah, dalam bahasa ini pikir di Timur Tengah ya. Makanan itu bukan beras, tapi nasi yang siap dimakan. Suami wajib menyediakan makanan yang siap dimakan oleh istrinya. Suami wajib menyediakan pakaian yang siap dipakai oleh istrinya. Suami wajib menyediakan rumah tinggal yang siap ditinggali oleh istrinya. Gitu ya. Jadi Bapak supaya suami di kita laki-laki tahu juga ya, bahwa supaya berterima kasih lah betapa wanita di Indonesia itu, wah, berbakti luar biasa ya. Jadi berbaktinya luar biasa. Makanya orang-orang asingnya yang kenal wanita Indonesia itu mereka banyak tertarik nikah dengan wanita Indonesia. Orang-orang ini gitu apa? Orang mana saja, orang Arab gitu kan, orang Australia, orang Amerika, orang Eropa ya. Yang kenal dengan wanita Indonesia, mereka lebih suka menikah dengan wanita Indonesia. Kenapa? Karena itu yang mereka tidak miliki itu. Di Barat kan suami istri, misalnya suami ingin air teh manis, dia buat sendiri. Ingin ngopi, dia buat sendiri.
Dia kaget ketika nikah dengan orang Indonesia ya. Ternyata ketika si istrinya nanya, mau minum kopi atau teh gitu kan. Oh saya suka teh gitu kan. Disediakan. Kok dibuatkan teh gitu kan. Kaget dia itu kaget sekali. Kok istri saya membuatkan air teh gitu bagi saya gitu kan. Nah sebenarnya dalam Islam itu bukan kewajiban istri, bukan, istri tidak wajib, itu tidak wajib ya. Itu kebaikan lah. Jadi kalau dalam Islam itu kebaikan. Nah jadi kalau wanita Indonesia sudah punya modal dasar yang bagus ya, modal sosial yang bagus, nah itu dipertahankan aja, dipertahankan ya, bagus sekali. Jadi bagi suami, Bapak ingatkan ya, bagi laki-laki Anda ya, jangan menuntut, tidak boleh menuntut ya, tidak boleh. Ya kalau istrinya suka ya silahkan, kalau tidak suka capek apa gitu jangan gitu kan. Jadi harus banyak membantu lah gitu kan. Nah itu ya, jadi apa, urusan saya kira rumah tangga, urusan ini ya bisa diatasi, bisa ya, bisa dimusyawarahkan gitu kan. Jadi perempuan tidak akan terhalangi berkarir ya, tidak ada penghalang sedikit. Tapi menurut Bapak ya, perempuan, Bapak ingin ingatkan Anda yang perempuan ya, Anda berkarir ya sebatas karir biasa aja lah. Jangan berkarir sampai beak dengkak, jangan gitu kan, janganlah. Kalau laki-laki mangga laki-laki mah gitu, perempuan tak usah lah. Kalau menurut Bapak ya, perempuan kalau sudah jadi guru ya jadi guru saya sudah cukup lah gitu kan, jadi guru gitu kan. Jangan mengejar karir jadi kepala sekolah. Ya kalau diminta sih tidak naon ya, tapi jangan mengejar-ngejar lah gitu kan. Mendingan jadi guru, karena jadi guru itu lebih santai dibanding jadi kepala sekolah. Lebih santai. Kalau dosen lebih santai jadi dosen daripada jadi pimpinan prodi. Di pimpinan lebih banyak pekerjaannya gitu kan. Nah jadi mending pas-pasan lah bagi istri mah, bagi perempuan ya. Jadi kalaupun jadi dosen ya dosen saja lah, cukup lah gitu kan. Kecuali kalau diminta lain soal ya. Kalau diminta di sana ibu yang paling bisa itu ibu, yang lain tidak bisa gitu kan. Tolong ibulah jadi dekan ya, kalau itu mah kalau diminta sih nggak apa-apa ya. Tapi tolong jalan kalau menurut Bapak ini Bapak ya. Jadi mendingan udahlah jadi dosen aja, selebihnya jadi ibu rumah tangga gitu kan. Karena itu kenapa? Karena akan membangun anak-anak kita, anak-anak ya. Bahwa kita ini hidup bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak, generasi mendatang gitu. Yang perlu dibangun, gitu kan. Ya, mangga ada pertanyaan dulu silakan. Ada pertanyaan dulu, mangga silakan. Ada pertanyaan? Ini apa, Anda tolong dicatat juga ya, wanita-wanita suci ya di Islam ya. Wanita-wanita suci yang disebut oleh Nabi, oleh Al-Qur'an, oleh Allah dalam Al-Qur'an, juga oleh Nabi Muhammad ya. Sebagai wanita-wanita suci. Misalkan Siti Asyah ya, suaminya itu Fir'aun. Mengapa Siti Asyah disebut wanita suci gitu kan? Mengapa? Wanita yang suci itu wanita yang sudah jadi malaikat ya. Wanita yang sudah mencapai bahkan mungkin lebih tinggi dari malaikat ya, bahkan mungkin lebih tinggi daripada malaikat ya. Karena Allah Maha Suci ya. Jadi Allah itu, jadi kalau orang suci masuk surga itu tanpa hisab ya, tanpa hisab. Kalau yang tidak suci, yang kesuciannya kurang kan dihisab dulu. Dihisab itu disiksa dulu lah gitu kan, disiksa dulu gitu kan. Nah, kenapa Siti Aisyah disebut wanita suci ya? Karena beliau itu punya suami Fir'aun. Fir'aun itu kurang ajar sebenarnya, kan suami yang kurang ajar. Tapi Siti Aisyah itu sabar sekali gitu kan. Dia tetap memperlakukan suaminya dengan baik. Jadi apa yang Bapak baca sejarahnya Siti Aisyah itu ya, setiap pagi itu dia menyediakan air hangat untuk mandi Fir'aun. Menyediakan air hangat untuk mandinya, menyediakan air untuk minumnya gitu kan. Padahal Fir'aun itu setiap hari mencaci maki. Istrinya dihina setiap hari itu di depan publik, di depan para menterinya gitu kan, dihina-hina. Tapi Siti Aisyah ya, karena beliau jadi murid Nabi Musa ya.
Siti Aisyah itu jadi muridnya Nabi Musa gitu kan. Jadi dihina terus-terusan. Jadi Siti Aisyah itu tunduk kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa kan seorang nabi, seorang rasul ya. Nah, jadi Firaun itu setiap hari menghina, dihina gitu, tapi sabar sekali gitu kan. Itu kan yang ini yang mukmin sejati itu ya. Selain Siti Aisyah juga pembantunya. Pembantu istana itu ya, Siti Masitoh ya. Yang akhirnya dihukum mati itu Siti Masitoh itu. Karena membela Nabi Musa ya. Dihukum mati. Nah, itu wanita suci itu ternyata ini apa? Dalam rumah tangganya itu bagus sekali ya. Jadi dia sebagai istri yang betul-betul istri. Sebagai istri yang baik. Walaupun suaminya buruk. Tapi Siti Aisyah jadi istri yang baik. Itu satu pertama itu ya. Kita lihat kedua siapa misalnya, siapa lagi yang disebut wanita suci itu. Siti Aisyah, terus Siti Maryam. Ibunya Nabi Isa ya, ibunya Nabi Isa. Nah, itu wanita suci ya. Kenapa sih? Beliau itu coba ya mengandung seorang anak yang itu mah karena kekuasaan Allah saja ya, karena Allah Maha Kuasa gitu kan. Dia menciptakan bayi tanpa suami ya. Menciptakan bayi tanpa suami. Tapi Siti Maryam dia bersabar gitu, apa mendapat hinaan dari orang-orang sekitar. Dihina supaya dituduh dengan ini hasil zina gitu kan, ini hasil berzina gitu kan. Wah, dihina luar biasa gitu kan. Tapi bersabar gitu kan, saya melahirkan seorang diri ya. Melahirkan seorang diri gitu kan, tanpa bantuan bidan, tanpa gitu kan. Dan membesarkan anaknya gitu sampai ya, menjadi nabi kan. Nah, itu apa jadi luar biasa ya wanita suci itu apa, jadi memang berkeluarganya bagus ya. Siti Khadijah istri Nabi Muhammad ya. Kan istri Nabi Muhammad itu yang wanita suci kan yang satu ya, Siti Khadijah ya. Siti Khadijah itu coba ya dia betul-betul mengabdikan dirinya ke suaminya ya. Padahal Siti Khadijah orang kaya raya, kaya luar biasa gitu kan. Hartanya itu habis karena dipakai apa? Diserahkan kepada suaminya. Karena yakin Nabi Muhammad itu walaupun sebelum jadi nabi sekalipun ya, orangnya baik. Kata Siti Khadijah, aku serahkan harta ini seluruhnya kepada kamu gitu kan. Karena aku yakin kamu akan menggunakan harta ini untuk kebaikan gitu kan. Diserahkan sampai Siti Khadijah mati dalam keadaan lapar ya. Orang kaya raya coba, orang kaya, konglomerat lah gitu kan. Meninggal dunia dalam keadaan lapar. Meninggal karena lapar. Karena ketiadaan makanan gitu kan. Nah, itu wanita suci ya. Jadi apa? Luar biasa, jadi rumah tangganya bagus. Ya. Terus Siti Fatimah ya. Putri Nabi, istrinya Sayyidina Ali ya. Siti Fatimah itu apa? Wanita suci ya. Nah, dia itu ibu rumah tangga yang luar biasa, gitu kan, luar biasa. Ke suaminya, ke anak-anaknya, gitu kan. Nah, itu ya jadi apa? Bagi wanita, gitu kan. Nah, itu apa? Jadi kalau Anda jadi suami, jadi istri nanti ya, Anda mengabdi pada suami itu niatnya menjalankan perintah Rasul, gitu kan. Menjalankan lillahi ta'ala, wah itu pahalanya besar sekali ya, besar sekali. Jadi apapun profesi Anda, walaupun Anda berprofesi sebagai pemimpin gitu kan, di masyarakat saya pemimpin sebagai rektor, misalnya sebagai wakil rektor, dekan gitu kan, kepala sekolah gitu kan. Nah, itu ya, jadi apa di rumah, tapi di rumah Anda sebagai ini apa, sebagai istri yang baik gitu kan. Nah, itu pahalanya besar sekali itu. Anda misalnya kalaupun suami Anda misalnya kurang ngerti agama gitu kan, melarang sholat sunat gitu kan, melarang puasa sunat, ya itu Anda sama dengan sholat sunat. Ketika Anda tidak sholat sunat karena suami melarang sholat sunat, Anda sama dengan sholat sunat. Di sisi Allah Anda dinilai sudah sholat sunat. Anda dinilai sholat tahajud. Ketika mau tahajud jangan gitu kan, Anda tidak tahajud. Nah, itu Anda dinilai sudah melaksanakan sholat tahajud. Anda mau puasa sunat dilarang oleh suami, Anda sama dengan puasa sunat. Untung kan, tidak berpuasa tapi Anda dapat nilai puasa gitu kan. Nah, nilai tingginya itu karena Anda ini mengabdi ke suami gitu kan.
nilai tingginya itu. Nah gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, maka ditutup aja lah, silahkan oleh kelompok. Silahkan ditutup saja. Maka salah Bapak kembalikan ke ini ya, ke kelompok presenter ya. Silahkan. Terima kasih Pak atas penjelasan dan tambahan-tambahannya. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ini ya.